A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih melanjutkan nasihatnya kepada muridnya sebagai berikut. Wahai anakku, adapun persoalan-persoalan lain yang engkau tanyakan, sebagian telah ditulis dalam kitab-kitabku, sehingga engkau bisa mempelajarinya di sana. Sementara sebagian lagi tak perlu ditulis. Tapi jika engkau melakukan apa yang kau ketahui, hakikatnya akan tersingkap untukmu. Wahai anakku, jika ada yang sulit kau pahami setelah ini, jangan engkau tanyakan padaku kecuali dengan perbuatan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 5 yang artinya, seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, hal itu lebih baik bagi mereka. Kemudian terimalah nasihat Nabi Khidir alaihi salam seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau bertanya padaku tentang apa saja sampai aku berikan keterangannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 70. Selain itu, jangan cepat-cepat bertanya karena engkau akan sampai pada saat di mana ia akan menjadi jelas bagimu. Bukankah engkau melihat isyarat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Aku akan memperlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaanku. Jangan kalian terburu-buru. Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Juga yakinlah bahwa jika engkau tak berjalan, engkau tak akan sampai dan tak akan melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga bisa melihat? Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Wahai anakku, apabila engkau berjalan menuju Allah dengan cepat, engkau akan melihat berbagai keajaiban. Wahai anakku, dalam beramal, engkau harus menggerakkan rohmu guna bisa sampai di hadapan Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal perbuatan yang tak disertai kehadiran roh tak ada manfaatnya. Zunnun al-Mishri rahimahullah berkata kepada salah seorang muridnya, jika engkau mampu mengerahkan rohmu, marilah. Jika tidak, jangan engkau sibuk dengan ocehan-ocehan sufistik. Wahai anakku, aku ringkaskan nasihatku ke dalam 8 perkara. 4 yang harus ditinggal dan 4 yang harus dikerjakan. Semua itu agar amal perbuatanmu tidak menjadi musuh dan hujah atasmu nanti di hari kiamat. Adapun yang harus ditinggalkan adalah: pertama, meninggalkan perdebatan semampu mungkin dan tidak memberikan hujah atas setiap orang yang mengajukan permasalahan. Sebab cacatnya banyak sekali, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ia merupakan sumber setiap akhlak yang tercela, seperti riya, dengki, sombong, rasa permusuhan, berbangga, dan lain sebagainya. Jika ada persoalan antara engkau dan orang lain, lantas dengan debat itu engkau ingin agar kebenaran tersingkap, maka engkau boleh membahas persoalan tersebut dengan niat tadi. Ketulusan niat tersebut bisa dilihat dari 2 hal, yakni engkau tak boleh membeda-bedakan apakah kebenaran tersebut tersingkap lewat lisanmu atau lewat lisan musuhmu. Bahkan engkau senang kalau kebenaran tersebut keluar dari lisanmu, sehingga bisa lebih ia terima, karena biasanya ia lebih bisa menerima kebenaran yang datang dari dirinya ketimbang yang datang darimu. Selanjutnya,
Pembahasan yang berlangsung di tempat sepi lebih engkau senangi daripada berlangsung di tempat ramai. Adapun jika engkau mengatakan sesuatu yang engkau ketahui benar, tapi ia masih mengejek, waspadalah dalam memberikan argumen padanya dan tak usah berbicara lagi. Karena hal itu hanya akan menimbulkan kegalauan dan tidak bermanfaat. Di sini saya akan sebutkan manfaatnya untukmu. Ketahuilah bahwa pertanyaan tentang suatu persoalan adalah seperti penjelasan orang sakit tentang sakitnya kepada dokter. Sedangkan jawaban tentang persoalan tersebut seperti usaha dokter itu untuk mengobati orang yang sakit. Orang-orang bodoh berposisi sebagai orang sakit, sementara para ulama berposisi sebagai dokter. Orang alim yang cacat tak layak menjadi dokter mereka. Yang pantas untuk mengobati orang sakit adalah ulama yang sempurna, karena dialah yang diharapkan mengetahui penyakit sebenarnya. Bisa jadi penyakitnya sudah kronis, tak mungkin bisa disembuhkan. Maka kemahiran dokter tersebut terletak pada keengganannya untuk mengobati. Ketahuilah bahwa penyakit bodoh terdiri atas 4 jenis. 3 tak bisa diobati dan hanya 1 yang bisa diobati, yakni pertanyaan atau penentangan itu bersumber dari rasa dengki, sementara dengki merupakan penyakit yang tak bisa diobati. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau menjawabnya dengan jawaban yang indah dan sejenis apapun, jawabanmu itu hanya akan menambah kedengkiannya, dan kedengkiannya itu kian membuatnya sombong. Maka sebaik-baiknya engkau tidak usah sibuk menjawabnya. Betapa indah penyair yang mengungkapkan, setiap permusuhan bisa diharapkan hilang, kecuali permusuhan yang didasari rasa dengki. Cara menyikapinya adalah dengan meninggalkan beserta penyakitnya, serta tak menghiraukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 29 yang artinya, berpalinglah dari orang yang tak mau berzikir pada kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia. Jika engkau menghadapinya juga dan sibuk melayani permusuhannya, berarti engkau sedang menghidupkan api kedengkian yang bisa meruntuhkan amal. Hadis Nabi SAW menyebutkan, kedengkian memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Selanjutnya penyakit tersebut bersumber dari kedunguan dan hal ini juga tak bisa disembuhkan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Aku mampu menghidupkan orang mati, tapi aku tak berdaya memperbaiki orang dungu. Itu bisa diibaratkan dengan orang-orang yang baru belajar selama 2 atau 3 hari dan belum lagi belajar ilmu-ilmu rasional, tapi sudah mau menentang para ulama yang telah menghabiskan usia mereka dalam menuntut ilmu. Tentulah penentangan seorang pelajar kecil terhadap ulama besar itu hanya didasarkan pada kebodohan dan ketidaktahuan. Ia tak mengetahui kapasitasnya dan kapasitas keilmuan ulama tersebut karena bodoh dan tidak tahu. Maka sebaiknya orang seperti itu tak perlu dihiraukan dan tak perlu sibuk untuk dijawab. Selanjutnya, orang yang bertanya itu meminta petunjuk padahal ia tak layak dan tak mampu memahami ucapan orang-orang besar, disebabkan oleh pemahamannya yang lemah. Ia bertanya tentang sesuatu yang pelik yang hakikatnya sulit untuk ditangkap, sedangkan ia sendiri tak menyadari kelemahannya itu. Maka engkau tak perlu sibuk menjawab pertanyaannya, karena Nabi SAW bersabda, kami para nabi diperintah untuk berbicara pada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Kemudian orang yang meminta petunjuk itu adalah orang pintar, cerdik, dan berakal, serta tidak marah, ambisi, dengki, cinta harta, dan kedudukan. Melainkan, ia adalah orang yang mencari jalan kebenaran dan bertanya tanpa didasari oleh sifat keras kepala. Penyakit orang ini bisa disembuhkan, maka kita layak bahkan wajib untuk menjawab pertanyaannya. Semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.